Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wa sallallahu ala khairi abdi wa ba'du. Qabaltuka biwassin qabul wa hatamtu ala famika bi fahmir rasul wa tutawi'uni bi aisin ma'akul. Allahu akbar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur karena kita bisa bertemu kembali dalam acara rutinitas Majelis Auradus Sa'adah dan Sholawat Kubro yang diistilahkan Mas Bro. Tentunya mudah-mudahan perjalanan panjang Mas Bro ini senantiasa diberi manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tentunya kita bersama mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara hadirin yang kami hormati, nah tentunya dalam kehidupan ini kita selaku muslim, selaku orang yang beriman, punya pondasi dasar yang dalam istilah saya malam hari ini kita berbicara tentang filosofi syahadat. Nah, syahadat kita semua tahu, karena di dalam Islam syahadat ini adalah merupakan kebutuhan. Selain menjadi pondasi pokok dalam mengamalkan ibadah, dan syahadat ini sudah menjadi tradisi kebiasaan lisan dalam pengamalan sehari-hari. Nah, kita awali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini syahadat. Kalau kita ingat dari makna asyhadu, aku bersaksi, ini yang mendasari. Kalau kita ngaji, misalnya ngaji di sebuah pengadilan, yang namanya saksi tentunya melihat terhadap yang dilakukan oleh terdakwa, itu pasti. Kalau kita ngaji di pengadilan, berarti yang dikatakan saksi, apa yang dilakukan oleh terdakwa dia melihat langsung. Sedangkan kita sekarang bersyahadat, asyhadu, saya bersaksi, tapi tidak pernah melihat Allah. Yang bersaksi tidak melihat Allah, yang mengatakan Tuhan tidak ada pun belum tentu dia melihat Allah. Nah, ini yang perlu kita kupas supaya menambah keyakinan hati selaku seorang muslim, agar tidak menafikan keyakinan kita, keyakinan agama kita, dan juga untuk memantapkan iman dan Islam kita. Di kalangan tasawuf itu ada kalimat man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa tahu dirinya, maka akan tahu Tuhannya. Nah, kita sekarang sebagai pembanding, yang dikatakan asyhadu, aku bersaksi, pelakunya adalah manusianya itu sendiri. Manusia ini pelakunya. Nah, kalau untuk mengatakan kesaksian terhadap adanya Allah, manusianya harus melihat dirinya. Saya ini siapa? Nah, karena kata ulama-ulama tasawuf, barang siapa tahu dirinya, maka akan tahu Tuhannya. Kalau tidak tahu dirinya, tidak akan tahu Tuhannya. Dengan kita melihat siapa kita. Oh, saya ini lahir karena dari orang tua. Orang tua punya mbah, mbah punya mbah, mbah punya mbah, dan seterusnya sampai nenek moyang tembus kepada Nabi Adam dan Nabi Adam.
ciptaan Allah. Ini masih belum kuat menurut pemahaman awam. Nah, beda antara pemahaman orang khos dengan awam. Kita kembali ke diri kita. Oh, saya ini karena orang tua tetap ngotot begitu tadi. Bapak dan ibu kita saat setelah akad nikah, dia bukan memproses kita jadi manusia, tapi dia saat dihalalkan berdua, dia hanya tugasnya main pertandingan. Setelah itu selesai. Itu bapak dan ibu kita. Dia hanya bertanding. Tidak semestinya, dan kita lihat dalam kehidupan, tidak semua orang yang nikah pasti punya anak. Ada yang nikah punya anak, ada yang tidak. Nah, terus kita kaji. Dengan saya bersaksi melihat diri kita ini siapa. Nah, berarti ujung-ujungnya kita ini dicipta oleh Allah. Karena kita dicipta oleh Allah, berarti kita dicipta tidak oleh bapak dan ibu kita. Karena walaupun air mani ditaruh, misalnya kalau kita bisa mencipta, itu kan bayi tabung, masih prosesnya ke dalam. Nah, kita mulai sadar. Asyhadu, saya bersaksi. Saksinya siapa? Kita ini. Kita sadar kita adalah ciptaan Allah. Orang tua kita ciptaan Allah. Mbah Adam ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Nah, kita sadar bahwa kita tercipta oleh Allah. Sehingga asyhadu Allah, bahwa tidak ada Tuhan. Karena dalam proses manusia mencari Tuhan, itu kadang-kadang kan banyak Tuhan. Makanya ada yang namanya animisme. Animo ini percaya kepada roh halus, kepada roh-roh nenek moyang. Itu pertama dianggap Tuhan. Nenek moyangnya begini-begini. Atau dinamisme, percaya kepada benda-benda bertuah. Saking percayanya, cincin dianggap wah ini bertuah. Nah, kalau orang terlalu fokus kepada cincin, sampai ini dimutlakkan, ini kan dianggap Tuhan. Nah, ini juga bahaya. Nah, makanya di dalam Islam, asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya saya bersaksi tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Karena apa? Manusia hidup gampang mempertuhan hal-hal yang lain, animisme, dinamisme, atau benda-benda. Punya cincin akik sudah diomongkan ke tetangga, tapi kalau tidak ada nih mati semalam. Nah, akik apa fungsinya? Ngalah-ngalahkan Tuhan. Tapi kalau saya tidak suntik ke dokter kemarin, mungkin saya kelepek-kelepek. Dokter hanya mediator. Dia makhluk. Kalau saya tidak disuntik insulin, mungkin tambah kurus. Betul, kalau tidak disuntik insulin tambah kurus karena kencing manis. Nah, ini. Nah, di sana proses. Nah, makanya asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini ada nabi, ada isbat. Kalau dalam agama, yang dinafikan siapa? Yang ditiadakan Tuhan-Tuhan tadi. Tuhan benda, Tuhan apa, Tuhan batu, ditiadakan. Yang diisbatkan, yang ditetapkan Allah. Nah, makanya la ilaha illallah itu zikir nafi isbat, menafikan Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan, yang dipertuhan, yang dijadikan Tuhan oleh manusia. Itu semuanya bohong kecuali Allah. Nah, ini filosofinya, bahwa kita bertuhan Allah, saksinya adalah diri kita, bahwa kita ini makhluknya Allah, dan yakin. Kemudian dalam kita bersahadat, apakah cukup dengan lisan? Tidak. Iqrarul bil lisan, ucapan lisan ini kadang-kadang bohong. Kita tahu sifat manusia, kalau cuma lisan, mulut, pembicaraan, ini banyak carpaknya. Makanya harus dibuktikan oleh hati.
Setelah ucapan lisan ini terucap, asyhadu alla ilaha illallah, diyakini oleh hati. Setelah hati yakin mantap bahwa Tuhan kita Allah, baru dipraktekkan dengan perbuatan. Kalau kita ngaku syahadat bahwa Tuhan Allah, yakin itu, setengah mati yakin, kemudian ada Allahu Akbar di masjid, ada perintah sholat 5 waktu sehari semalam, karena lisan kita sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah, hati meyakini, tentunya prakteknya kaki kita sholat. Nah ini sama dengan orang berguru. Di lisan kita, itu guru saya, misalnya contoh, diyakini dengan hati bahwa itu gurunya, tentunya praktek badannya ada, praktek tangannya ada. Nah ini orang berguru juga sama dengan itu, sama. Nah artinya lisan mengucapkan, hati meyakini, perbuatan tetap sam'an wa ta'atan, sami'na wa atokna. Tapi sementara di banyak orang ada sami'na wa kopokna. Nah ini dalam berguru ada. Kita kembali kepada syahadat. Nah syahadat ini, setelah lisan kita berucap, hati meyakini, kemudian perbuatan kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, makanya ada garis besarnya yang disebut takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini adalah batasan-batasan dari konsep syahadat tadi. Kalau perintah laksanakan, kalau larangan jangan. Tapi kalau larangan dilabrak, ditinggal, artinya dia melakukan pelanggaran. Nah ini tentunya sudah menyalahi syahadat kita. Nah tentunya syahadat kita jangan sampai dilanggar. Ini ikrar kita, ini janji kita kepada Allah, ini sumpah kita kepada Allah. Nah makanya asyhadu alla ilaha illallah, di sini tujuannya bahwa kita bersaksi, diri kita bersaksi dari lisan, hati dan perbuatan. Artinya organ tubuh kita ini menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu yang disebut syahadat tauhid. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini disebut syahadat rasul. Dan saya bersaksi, tetap saksinya kita, badan kita. Karena apa saya katakan, apa pernah sampean yang duduk di sini nih ketemu dengan Rasulullah secara nyata, secara duduk? Nggak ada yang ketemu. Nah makanya diri kita, kenapa kok kita tahu adanya Rasulullah? Sampainya syahadat tauhid ke kita berkat Rasulullah. Sampai kita kenal Allah karena Rasulullah dapat firman dari Allah dibawa ke kita. Perantara pertama Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama, ke guru ngaji ke gurunya, terus ke muridnya, sampailah kepada kita. Jadi kita jadi tahu itu ajaran dari Rasulullah. Makanya kita bersaksi, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu pesuruh Allah. Nah masalah ceritanya Rasulullah, kisahnya itu kan ada di Al-Barzanji, di Burda, di Diyaul Lami, di Maulid Habsi. Itu tentang kisah-kisah bahasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga buktikan bahasa cinta kepada Rasulullah lewat baca sholawat. Tidak cukup dengan sholawat, kita harus mencintai keturunan Rasulullah yang disebut para habaib, para sajid. Itu dicintai juga. Supaya apa? Kecintaan kita kepada Nabi itu betul-betul nyata. Jangan hanya ngaku cinta kepada Nabi, lisannya cinta, hatinya tidak pernah meyakini kekasihnya Rasulullah, hatinya tidak meyakini sholawat, perbuatannya melanggar daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini tentunya harapannya filosofi singkat
tentang syahadat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, utamanya dalam memantapkan keyakinan dalam beriman dan berislam agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.